Saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing orang mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan pengungkapan isi hati itu biasa dalam kata-kata atau dalam bahasa. Maka ada yang mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk puisi, dalam bentuk novel, dalam bentuk drama, dalam bentuk lagu, dan masih banyak lagi cara masing-masing orang untuk mengungkapkan itu. Dan ketika orang mengungkapkan isi hati, itu berarti dia sudah mencerna dengan baik. Dia sudah mendalami dan bahkan melihat situasi sekitar. Seorang penulis puisi bisa mengungkapkan suatu peristiwa dalam kata-katanya. Dan itu bisa terjadi ketika dia bisa melihat, bisa menangkap di sekitarannya, menangkap peristiwa itu. Sapardi Djoko Damono, seorang penulis puisi, pernah menulis puisi dengan judul Aku Ingin. Isinya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan cara yang sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diucapkan mulut merupakan sesuatu yang meluap dari hati. Yesus menjelaskan ini dengan menyampaikan beberapa perumpamaan yang kita dengarkan dalam Injil untuk menyadarkan kita bahwa kata-kata kita menunjukkan siapa diri kita. Orang yang baik akan mengeluarkan hal baik, begitu pula sebaliknya. Hal ini jelas dalam perumpamaan tentang buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Ia juga menegaskan bahwa kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, penuh kasih, bukan menghakimi atau menjatuhkan, di mana kita lebih melihat kejelekan orang lain dibandingkan dengan hal-hal baik. Perumpamaan tentang selumbar di mata saudara dan balok di mata sendiri sungguh menegaskan hal ini. Saudaraku yang terkasih, kata-kata atau bahasa yang terucap adalah ungkapan isi hati, sehingga perlu membiarkan orang lain selesai berbicara dahulu. Kitab Putra Sirak menegaskan bahwa jangan memuji seseorang sebelum ia selesai berbicara. Pujian kepada sesama adalah hal yang baik, tetapi bukan untuk menunjukkan kemunafikan kita. Bagi orang baik, bahasa seperti sumber hidup, dan sebaliknya bagi orang jahat, bahasa sebagai sarana manipulasi. Untuk itu, Paulus dalam suratnya menggunakan bahasa pujian untuk mengajarkan orang tentang kebangkitan. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi bersyukurlah bahwa Allah telah memberikan kemenangan lewat kebangkitan Yesus Putranya. Kematian tubuh manusiawi beralih ke kehidupan tubuh surgawi. Dengan kebangkitan, Paulus mengajak kita untuk tidak takut untuk menghadapi kematian, karena Yesus sudah menang dan menunjukkan kehidupan baru di surga. Saudaraku, tubuh duniawi bisa sehat jika kita mengisinya dengan makanan minuman yang sehat. Kata-kata atau bahasa kita yang baik muncul juga dari perbendaharaan kata kita yang baik. Dan tubuh surgawi kita akan bahagia jika kita mengisinya dengan hal-hal baik selama hidup. Kadangkala kita merasa berat menjalani perintah Yesus, seperti mengampuni, mengasihi, dan lainnya. Saudaraku, tetap lakukan itu meski kadangkala berat. Jangan goyah, jangan sampai lemah, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, semua usahamu sekecil apapun itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kadangkala kita mudah menilai, maka belajarlah untuk menahan diri, untuk tidak berkata-kata sampai orang lain selesai berbicara. Mari kita menjadi rasul atau murid
yang mewartakan cinta kasih karena kita bersekutu dengannya, dimerdekakan oleh kebangkitannya. Isilah hidup kita dengan hal-hal baik. Gunakan kesempatan di dunia ini untuk menyehatkan tubuh duniawi kita dan juga tubuh surgawi kita, jiwa kita. Memahami keagungan Tuhan dan membahasakan kasih kepada sesama dalam hidup. Maka hidup kita menjadi bahasa cinta Allah bagi siapapun di sekitar kita. Bahasa cinta adalah ungkapan dari dalam hati, tetapi tidak harus dengan kata-kata yang indah, atau dengan puisi yang bagus, atau dengan cerita yang luar biasa. Karena bisa saja dengan sapaan yang mungkin dianggap biasa, atau perjumpaan yang dianggap kebetulan, atau tatapan mata yang penuh perhatian, atau hadiah yang dianggap tak berarti. Tetapi itu cinta yang nyata, tanpa kata yang indah, tapi tulus dari hati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.